Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tania Putri Heria, mahasiswi dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Akuntansi. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa permasalahan perekonomian yang terjadi di Indonesia untuk memenuhi tugas besar 2 saya dari Ibu Reike selaku dosen mata kuliah perekonomian Indonesia. Let's start! Oke, yang pertama, apa konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia? Konsep dari otonomi daerah sendiri memiliki konsep sebagai suatu bentuk kewajiban, hak, dan wewenang daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat yang ada di sekitar, yang semua itu sesuai dengan aspirasi masyarakat yang merupakan bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kata lain, otonomi diselenggarakan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat setempat serta membantu pemerintah untuk melakukan pengembangan pada masing-masing daerah yang tentu saja hal tersebut membantu percepatan pembangunan di Indonesia. Konsep yang saya jelaskan di atas sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, untuk tujuan dari otonomi daerah yaitu yang pertama, untuk meningkatkan pelayanan umum. Maksudnya adalah dengan adanya otonomi daerah, pemerintah berharap dapat memaksimalkan pelayanan umum khususnya bagi masyarakat setempat agar masyarakat dapat merasakan kemudahan untuk melakukan keperluannya dalam bidang apapun. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya dalam aspek apapun. Hal tersebut tentu dapat membantu pemerintahan untuk mengembangkan sumber daya manusia di masing-masing daerah untuk menunjang percepatan pembangunan di Indonesia. Oke, untuk tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing daerah. Dengan adanya otonomi daerah itu sendiri dapat memicu timbulnya daya saing antar daerah dalam berbagai aspek. Namun hal itu dapat membantu masing-masing daerah untuk mengembangkan potensi, ciri khas, dan keanekaragaman yang ada sehingga masing-masing daerah dapat meningkatkan perekonomiannya sesuai dengan keciri khasannya masing-masing. Soal yang kedua yaitu masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah serta kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah yang timbul akibat dari otonomi daerah yaitu yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi dari otonomi daerah yang mana menyebabkan kewenangan daerah menjadi lebih besar khususnya dalam pengelolaan keuangannya. Tidak sedikit daerah yang menjadi terjebak pada pola tradisional untuk memperoleh pendapatan daerahnya, seperti mengintensifkan pemungutan pajak serta retribusi. Pola ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengembangkan sifat kewirausahaan pada masyarakat sekitar. Karena hal tersebut menjadi beban berat yang harus ditanggung oleh masyarakat dikarenakan banyaknya pungutan biaya yang justru banyaknya pungutan ini hanya akan menambah biaya ekonomi yang pada akhirnya hanya akan merugikan perkembangan ekonomi daerah setempat. Masalah yang kedua yaitu pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang masih belum mantap. Desentralisasi itu sendiri merupakan sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antar pemerintahan nasional dengan pemerintahan daerah. Hal tersebut dapat bermanfaat bagi percepatan pembangunan di daerah. Sebagai bentuk perwujudan pemerintahan yang bersih serta berwibawa, pemahaman terhadap konsep ini harus lebih baik lagi. Namun, permasalahannya meskipun sistem desentralisasi telah dilaksanakan oleh pemerintahan, tata pemerintahan daerah belum dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Belum ada perubahan yang mendasar yang terjadi secara signifikan yang menyebabkan perubahan sistem yang diterapkan tidak beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mana hal tersebut dapat menunjang sistem pemerintahan yang baru. Kemudian aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai.
Masalah ini terjadi dikarenakan pemerintah pusat rupanya tak kunjung memfokuskan untuk memberikan hak otonomi kepada pemerintahan di daerah. Sementara itu, desentralisasi juga telah memunculkan sentimen kepada kedaerahan yang amat kuat yang membuat kalangan kaum menengah ke atas menjadi tidak terkendali. Masalah yang keempat yaitu kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, memiliki hasil sekitar 20% pemerintahan daerah yang mampu menyelenggarakan otonomi daerah yang berbuah kesejahteraan rakyat, serta 80% lainnya masih belum berhasil menjalankan visi misi dan program desentralisasi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan masih belum bekerja secara maksimal. Korupsi di daerah. Hal ini sering menjadi kekhawatiran yang ada di masyarakat, terlebih mengenai otonomi daerah ini yang menyebabkan bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Hal ini dikarenakan banyak pejabat publik yang tidak bijak menggunakan anggaran daerah untuk hal-hal yang tidak penting dengan menggunakan alasan yang tidak terbukti bermanfaat bagi keberlangsungan masyarakat, khususnya di daerah. Atas kebijakan apa yang bisa dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi masalah di atas, yaitu yang pertama yaitu membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi sebuah landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanam nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian, korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Yang keempat, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang kelima, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Yang keenam, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Yang ketujuh, melaksanakan good governance dengan meningkatkan birokrasi atau reformasi birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, melakukan efisiensi anggaran. Yang terakhir, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor SDA dan pajak serta mencari dari sektor lain seperti jasa serta pariwisata untuk digunakan sebagai bentuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu berikan penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Untuk kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai pemulihan ekonomi akibat situasi COVID-19. Dalam rangka pemulihan ekonomi akibat situasi COVID-19 ini, maka pemerintah memutuskan mendahulukan sektor kesehatan, yaitu penuntasan penanganan COVID-19 sebagai salah satu kunci untuk memulihkan ekonomi agar pembangunan struktural di Indonesia juga dapat berjalan lebih cepat. Untuk kebijakan yang kedua yaitu program pelindungan sosial. Program ini juga diterapkan oleh pemerintah untuk dapat membantu masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kemunduran sosial khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan, serta memperkuat UMKM dan dunia usaha agar dapat tetap berjalan. Meningkatkan sumber daya manusia. Meningkatkan SDM khususnya dalam hal produktivitas dan juga daya saing dapat membantu percepatan pembangunan struktural sehingga pemerintah memfokuskan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang masih menjadi permasalahan yang belum teratasi di Indonesia. Kebijakan yang keempat yaitu melanjutkan infrastruktur dan meningkatkan kemajuan teknologi. Untuk kebijakan ini
pemerintah memutuskan untuk melanjutkan infrastruktur serta meningkatkan kemajuan serta kemampuan yang khususnya berhubungan dengan teknologi. Terlebih dalam situasi COVID-19 ini yang menyebabkan berbagai aktivitas kehidupan bergantung pada teknologi dalam berbagai bidang. 5 yaitu menguatkan desentralisasi fiskal yang merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah yang terakhir yaitu melanjutkan reformasi penganggaran. Hal tersebut dilakukan dengan tetap menerapkan Zero Based Budgeting atau ZBB. ZBB dapat membantu untuk mendorong belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat serta daerah, meningkatkan fokus terhadap program prioritas serta antisipatif terhadap kondisi yang tidak pasti yang sangat sesuai dengan kondisi COVID-19 ini yang banyak ketidakpastian dalam pemulihan ekonominya. Kaitkanlah hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Dari kebijakan percepatan pembangunan yang telah saya paparkan di atas, hal tersebut dapat membantu peranan Indonesia untuk menghadapi globalisasi ekonomi, seperti pemulihan ekonomi yang dapat membantu Indonesia untuk tetap melanjutkan proses dalam bidang ekonomi seperti perdagangan, produksi, hingga investasi. Selain itu, kebijakan lainnya seperti peningkatan SDM, membantu UMKM meneruskan infrastruktur, mengembangkan teknologi, pemerataan kesejahteraan daerah, sampai dengan reformasi penganggaran dapat berperan bagi Indonesia untuk menghadapi globalisasi, khususnya dalam bidang politik, sosial, hingga ruang lingkup. Oke, untuk soal yang kelima yaitu identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi dari Anda sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini. Oke, untuk tantangan di era persaingan global yang pertama yaitu cyber security. Tantangan ini menjadi salah satu hal yang sering kita jumpai terlebih di era yang serba digital seperti saat ini. Bahkan tidak jarang kita jumpai banyak dari lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia yang belum lama ini juga terkenal hal yang serupa. Oke, untuk tantangan yang kedua yaitu persaingan yang semakin ketat. Dengan hadirnya era globalisasi ditambah lagi dengan adanya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang membuat persaingan menjadi semakin ketat. Tidak hanya bagi SDM, hal ini juga berdampak pada UMKM lokal yang mana banyak sekali konsumer yang lebih memilih produk-produk dari luar negeri seperti Cina dikarenakan aksesnya yang juga mudah sehingga berdampak kurang baik pada UMKM lokal. Untuk tantangan yang ketiga yaitu pembangunan sumber daya manusia. Tantangan yang satu ini merupakan hal yang amat sangat sering dibahas, yaitu peningkatan kualitas SDM di Indonesia yang masih belum dapat dibilang berhasil. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali SDM di Indonesia yang kurang memiliki keahlian profesional terlebih dalam bidang teknologi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, terlebih untuk warga-warga yang berada di pelosok. Hal tersebut juga dikarenakan minimnya pelatihan-pelatihan untuk keahlian lebih sebagai bekal bagi warga-warga pelosok. Yang keempat yaitu ketersediaan akses internet yang mumpuni. Saat ini akses internet masih terpusat di wilayah-wilayah yang berada di kepulauan besar seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara, yang mana wilayah-wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua masih dinilai minim untuk akses internetnya. Padahal untuk situasi saat ini, akses internet menjadi salah satu kebutuhan pokok yang bisa membantu warga untuk menjalankan setiap aktivitasnya dalam berbagai bidang dan kalangan, yang tentu saja hal ini bisa membantu Indonesia untuk mendorong peningkatan perekonomian. Untuk tantangan yang terakhir yaitu regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Tantangan ini merupakan hal yang cukup complicated karena belum adanya regulasi dan dasar hukum yang dirancang yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga hal tersebut membuat peraturan menjadi tidak maksimal dan optimal dan terlihat kaku untuk penerapannya.
Oke, selanjutnya untuk hambatan yang ada di era persaingan global, yaitu yang pertama, perbedaan latar belakang ekonomi, sosial, serta budaya yang menjadikan hambatan bagi kebanyakan sumber daya manusia, di mana hal tersebut membuat kemampuan berbahasa menjadi hal yang utama juga dalam berbagai bidang. Namun hal tersebut masih dirasa cukup sulit untuk diatasi bagi kebanyakan SDM di kalangan menengah ke bawah dikarenakan sulitnya akses untuk pendidikan. Oke, yang kedua yaitu kurangnya sarana dan prasarana bagi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas yang ada di dalam dirinya, sehingga berdampak buruk bagi SDM dalam menghadapi persaingan global dikarenakan banyak perusahaan yang lebih memilih untuk menggunakan SDM asing dikarenakan kualifikasi dari SDM asing yang lebih profesional dan memiliki banyak keahlian dibandingkan sumber daya manusia yang berada di Indonesia. Untuk hambatan yang terakhir yaitu makin terbukanya hubungan dalam berbagai bidang di setiap negara. Hal ini menimbulkan hambatan bagi Indonesia untuk menganalisis persaingan yang ada, sehingga sulit sekali mendapatkan informasi yang benar-benar terakurasi, padahal hal tersebut merupakan hal yang cukup penting untuk menghadapi era persaingan global, sehingga Indonesia sulit untuk menentukan langkah selanjutnya untuk menghadapi persaingan global. Oke, dan yang terakhir, sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini, saya berpendapat bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi pokok permasalahannya yang benar-benar harus dituntaskan. Dikarenakan Indonesia sendiri memiliki keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang benar-benar mumpuni dalam masing-masing bidangnya. Sehingga meskipun Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, membuat hal tersebut tidak dapat memberikan keuntungan besar bagi Indonesia dikarenakan banyak hasil alam di Indonesia yang tidak dapat diolah atau diproduksi di negara sendiri dikarenakan keterbatasan SDM yang mumpuni. Seperti yang disampaikan oleh Rizky sebagai salah satu staf Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Direktorat SDM, yaitu kita dapat menggali interpersonal skill dengan cara belajar sungguh-sungguh, terutama saat duduk di bangku perkuliahan. Selanjutnya diikuti pelatihan, ikut organisasi, perbanyak analisis sosial, serta perbanyak interaksi sosial secara nyata maupun digital. Menurut saya sangat setuju sekali dengan hal yang disampaikan oleh Rizky, dikarenakan persaingan global bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab dari masing-masing individu itu sendiri yang harus sadar bahwa meningkatkan kemampuan diri merupakan hal yang sangat dibutuhkan di era ini, mau di berbagai bidang apapun. Kualitas diri kita merupakan hal yang menjadi nilai lebih untuk menunjang kemajuan sumber daya manusia. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.